taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita di awal pagi ini untuk mengawalinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua usaha ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sedang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah membuka kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk dekat dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an pun betul-betul mau mendekat dengan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, bersungguh-sungguh serius menuju kepada kami, maka kami akan mudahkan kepada mereka jalan untuk sampai kepada kami. Maka salah satu bentuk sungguh-sungguh kita, mujahadah kita, usaha kita adalah kita mau meninggalkan nikmatnya tempat tidur untuk datang menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah mengingatkan besok kita masuk 10 Muharram. Hari ini yang ada kesempatan berpuasa silakan berpuasa. Kalau memang ada banyak acara tidak sanggup berpuasa dan lain sebagainya, mana itu silakan ya. Besok kalau ada kesempatan berpuasa. Kalau ada kesempatan. Rasulullah SAW dalam puasa Asyura itu setelah diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah memberikan pilihan kepada para sahabat. Barang siapa yang berpuasa faqad nasab, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang tidak berpuasa maka tidak berpuasa. Jadi jangan sampai, intinya apa? Jangan sampai yang berpuasa meremehkan merendahkan yang tidak berpuasa. Jangan sampai yang melakukan ketaatan merasa tinggi, merasa lebih, merasa angkuh aja. Ya, yang berpuasa alhamdulillah itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berpuasa karena ada sakit, karena ada safar, karena ada macam-macam, maka minta sama Allah agar diberikan juga banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis bagi Rasulullah SAW, sahabat menceritakan tentang keadaan mereka ketika membersamai baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika perjalanan perang. Itu puasa Ramadan. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat ada yang berpuasa, sebagian lain tidak berpuasa. Apa kata mereka? Tidak ada satupun yang berpuasa yang mencela, yang merendahkan, yang meremehkan orang yang tidak berpuasa. Dan yang tidak berpuasa, apa yang mereka lakukan? Mereka berkhidmat. Ada hewan kendaraan itu disuruh naik orang yang berpuasa yang di atas, biarkan dia duduk. Ketika mau berbuka puasa, maka dia duduk saja, biarkan disiapkan. Jadi dua-duanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan malah, oh dia tidak baik, saya yang baik. Ini ketika melakukan ketaatan. Begitu juga kita yang hadir di rumah Allah ini, jangan sampai merasa, oh saya orang paling baik. Belum tentu dia manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu bentuk rahmat Allah, maka kita patut syukuri. Kalau bukan karena bantuan daripada Allah, buka mata saja kita tidak sanggup. Tinggalkan tempat tidur saja kita tidak sanggup. Itu kalau bukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri Allah masih memilih kita sebagai hamba-hambanya yang mau taat kepadanya. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam surah Al-Baqarah. Ayat kita masuk yaitu ayat 94. Setelah sebelumnya di ayat 93 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang buruknya perangai Bani Israil
yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada mereka, dan perjanjian yang diambil tersebut betul-betul di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan ketika Allah memerintahkan kepada mereka, khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pegang teguhlah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepada kalian. Apa yang telah kami berikan tersebut daripada peraturan-peraturan daripada Alkitab, maka pegang teguhlah itu semuanya. Apa yang mereka lakukan, wasma' dan dengarkan, maka dengarkan siapa dan patuhilah. Kalau mereka berkata, apa kata orang-orang yang beriman Bani Israil? Sami'na, ya kami dengar perkataan tersebut, kami dengar firman-Mu ya Allah, wa asayna, tapi kami tidak mau ikut, kami bermaksiat, kami tidak mau mengikuti tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengar saja, tapi mengikuti tidak, taat tidak. Akhirnya apa? Betul-betul gara-gara keburukan mereka tersebut, wa usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati mereka cinta, kecondongan kepada anak sapi. Mereka lebih suka menyembah anak sapi. Jemaah rahmati Allah, Allah lah yang menjadikan kepada kita kenikmatan terhadap sesuatu. Ada orang yang nikmatnya dalam taat. Itu siapa yang berikan nikmatnya? Allah. Jadi kalau sudah baca Quran nikmat betul, lupa dengan pekerjaan yang lain. Ada orang seperti itu, ada jemaah betul. Kalau sudah baca Quran, lupa semua hal. Ada orang yang kalau sudah sholat nikmat betul. Di antaranya baginda Rasulullah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan qurratu 'ain ya Rasulullah, betul-betul kesenangannya baginda Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah itu menyebutkan tentang Rasulullah, karena idza hadabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah kalau lagi berat masalahnya, lagi susah, lagi punya masalah, lagi berat hari-harinya, apa yang beliau lakukan? Badara ila shalah, cepat-cepat melaksanakan sholat. Itu orang yang dijadikan nikmatnya dalam taat. Nikmat. Kalau udah ikut pengajian lupa semuanya. Kalau udah ngaji lupa semuanya. Tapi ada orang juga dijadikan nikmatnya dalam maksiat. Wa usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Gara-gara kekufuran yang mereka lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah resapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan untuk menyembah anak sapi. Allah jadikan di dalam hati mereka cinta untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah nikmat pada kami, yaitu ketiga, habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan hiasilah keimanan tersebut di dalam hati kami. Jadi kalau melakukan taat, nikmat. Ada juga orang yang ketika melakukan maksiat nikmat. Kalau lagi ada masalah, cara dia melampiaskan masalah supaya tenang bagaimana? Nikmatnya ketika datang masalah, dia melampiaskannya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Narkoba, kalau sudah banyak masalah, pergilah ke tempat pelacuran. Kalau sudah banyak masalah, mabuklah. Ini ada orang dijadikan nikmatnya dalam perkara tersebut. Makanya masalah itu kita sama Allah, ya Allah, tanamkanlah kenikmatan dalam hati kami dalam ketaatan kepada. Itu kalau sudah dalam taat nikmat, masya Allah. Ada loh orang ketika sudah baca kitab, belajar, itu lupa waktu. Imam Nawawi contohnya, masya Allah, lupa makan gara-gara fokus untuk belajar dan menulis kitab. Lupa makan. Ini kenikmatannya dalam taat. Itu semuanya disebabkan apa? Mujahadah kita. Kalau kita serius dengan keburukan, Allah mudahkan kita kepada keburukan. Kalau kita serius dengan ketaatan, dengan kebaikan, maka Allah akan
yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita akan bahas insyaallah dalam pertemuan ini 3 ayat, yaitu ayat 94, 95 dan 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Jika kalian menganggap bahwasanya akhirat adalah yaitu surga di akhirat itu khusus untukmu, untuk kalian di sisi Allah, orang-orang Yahudi, yaitu bukan untuk orang lain. Jadi kalau kalian menganggap akhirat atau surga itu hanya untuk kalian dan orang selain daripada kalian, wahai orang-orang Bani Israel, itu gak layak untuk masuk surga, apa kata Rasulullah yang Allah perintahkan kepada beliau? Fatamannawul maut. Kalau begitu, coba kalian berharap untuk mati. Karena kalau mati masuk surga, itu kan nikmat. Fatamannawul maut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dusta yang mereka sampaikan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan sesekali mereka tidak akan pernah berkeinginan untuk mati. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Keburukan yang pernah mereka lakukan dengan tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah sangat kenal, sangat mengetahui, maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ayat terakhir, wala tajidannahum, sungguh kalian akan mendapati mereka, orang-orang Bani Israel, ahrasan nasi ala hayah, yaitu betul-betul tamak, betul-betul mereka rakus untuk bisa hidup. Wa minal ladzina asyraku, begitu juga orang-orang yang orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah, setiap daripada mereka itu betul-betul berkeinginan agar dihidupkan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahihi minal adabi ayyu'ammar, padahal umur yang panjang tersebut tidak dapat membuat mereka terjauhkan daripada api neraka, tidak dapat membuat mereka bisa selamat daripada api neraka. Wallahu basirun bima ya'malun, dan sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang mereka ketahui. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang mereka kerjakan. Ini 3 ayat ini menceritakan tentang bagaimana dustanya orang Yahudi, dustanya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Di situ disebutkan mereka menganggap mereka lah pilihan Tuhan, mereka menganggap mereka lah anak daripada Tuhan. Di sini Allah tantang mereka dengan menyuruh Rasulullah untuk bermubahalah dengan mereka. Jadi kalau ada dua yang mengakui kebenaran atau kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah di antara dua ini, apa yang dilakukan? Mubahalah, yaitu sama-sama bersumpah, sama-sama bersumpah. Padahal sumpah yang diajak oleh Allah di dalam ayat ini tidak sedikit pun merugikan mereka. Kenapa tidak merugikan mereka? Karena orang Yahudi menganggap diri mereka merupakan orang yang paling dekat sama Allah. Akhirat atau surga itu milik mereka. Tentu kalau mereka betul-betul bercita-cita untuk mati, nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Karena mereka menganggap surga bagi mereka. Dan kalau mati otomatis masuk ke dalam surga, kan nggak rugi. Tapi ada yang berbeda. Mereka tidak, karena tahu apa yang mereka katakan itu berbeda dengan kebenaran. Ini orang-orang Bani Israel, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang hadu, yang Yahudi, "in za'amtum annakum awliya'u lillah," kalau kalian beranggapan kalian adalah wali-wali Allah, apa
Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bangsa pilihan, dekat betul sama Allah, Allah cinta kepada mereka. Kalau kalian betul-betul beranggapan kalian adalah wali-wali Allah min dunin nas, yaitu manusia yang lain tidak ada yang dekat sama Allah kecuali hanya kalian saja. Manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang kalian anggap sebagai orang yang dekat sama Allah, dicintai oleh Allah, hanya kalian saja. Maka apa? Kataman tahun maut. Coba kalian beranikan, kalian berharap mati. Beranikan kalian berharap kematian. Kataman tahun maut. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur dengan anggapan yang kalian katakan. Apa kata Allah? Wala yatamannawna abada. Tidak akan pernah mereka beriman kematian. Mereka itu cinta betul kepada dunia. Tidak pernah mereka beriman untuk mati. Bima qaddamat aydihim. Kenapa mereka tidak berani untuk mati? Karena mereka tahu buruknya perangai mereka, perbuatan zalim besar yang mereka lakukan ketika mereka hidup. Banyak kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israil dari zaman dulu sampai sekarang. Nabi-nabi diutus kepada mereka pun. Kemudian orang-orang yang baik yang mengajak mereka kepada kebaikan, mereka kejar, mereka pun tinggal dengan orang-orang yang mau ikut dukung mereka. Selain orang-orang yang mendukung mereka, terserah siapa mereka. Jangankan orang biasa, nabi mereka sendiri mereka bunuh. Kalau kita lihat sekarang, jangankan orang Palestina, orang mereka sendiri, tawanan mereka sendiri yang membantah mereka, alangkah apa? Mereka layak juga mati. Jadi bagaimana keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil secara umumnya? Maka yang paling mereka perhatikan yaitu maslahat diri mereka sendiri. Tidak pernah mau mati. Bikin panjang terus umurnya sampai 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Allah sangat kenal dengan orang-orang zalim. Yang rahmati Allah, yang membuat kita takut jumpa sama orang itu apa? Perbuatan buruk kita kepada dia. Itu yang membuat kita tidak berani jumpa. Kita misalnya berhutang sama orang, udah jatuh tempo, udah kita terus berani daripada dia, karena tahu kita boleh kita kepada dia. Yang membuat kita berat untuk jumpa sama Allah bukan lain kecuali dosa kita. Kalau kita sekarang bertanya, cinta sama Allah semuanya cinta, sayang sama Allah semuanya sayang, mau nggak kembali kepada Allah di sini? Nggak mandi. Kenapa? Karena beban dosa yang kita lakukan. Ngaku cinta orang dengan orang yang dicintai itu betul-betul ingin dekat, kekasih dengan kekasihnya. Itu siapa kapan jumpa ya, selalu ingin jumpa. Gak bisa jumpa secara fisikal kok, video call dan lain sebagainya. Itu kalau betul-betul cinta kepada seseorang ingin selalu bersama. Tapi kalau kita ditanya apakah kita cinta kepada Allah, kita semuanya mengaku cinta. Tapi untuk berjumpa dengan Allah, ya Allah jangan sekarang lagi depan boleh, tahun depan boleh, jangan sekarang cepat beli. Ini anak kecil ini rumah belumnya lagi dan lain sebagainya, belum menikmati hidup. Padahal kalau betul-betul cinta, ingin cinta. Rasulullah bagaimana? Rasulullah ketika diberikan pilihan oleh Allah, ketika beliau sakit, yang sakitnya tersebut beliau wafat, datang mereka Jibril menawarkan kepada beliau dua pilihan, mau tetap hidup atau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihan Rasulullah? Allahumma rafiqul a'la. Ini kalimat terakhir yang keluar dari lisan Rasulullah. Ya Allah, saya lebih memilih rafiqul a'la, tempat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hidup dunia capek betul ya Mas. Capek betul-betul kita ingin istirahat. Kapan istirahat? Kalau kita betul-betul baik sama Allah, Allah cinta kepada kita, maka di akhirat kita istirahat. Itu kalau sudah meninggal. Maka orang-orang yang ingin tahu perbuatan buruk yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang mereka menginginkan kematian. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah tersebut disebutkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innal mauta alladzi tafirruna min." Kematian yang kalian lari daripadanya dengan berbagai macam usaha kalian,
besar, buat semua peralatan-peralatan canggih, buat makanan-makanan sehat, semua yang kalian lakukan untuk menghalangi kematian itu datang kepada kalian. Apa kata Allah? Qul innal mauta alladzi tafirruna min. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan mendatangi kalian, menjumpai kalian. Tidak ada satupun yang bisa lari daripada kematian. Al-Mulaqah Tuhan sama-sama saling jumpa. Kita menuju kematian, kematian pun menuju kepada kita. Dua-dua berjumpa di tempat dan waktu dan keadaan yang Allah tentukan. Semua kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita mati, di mana kita mati, dan kapan kita mati. Itu akan datang. Ya, ibarat kita kumpulan hari-hari saja. Kalau harinya sudah habis, ya selesai. Inilah kita manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada orang-orang Yahudi tersebut yang mereka betul cinta kepada dunia tadi sehingga tak mau mati. Innal mauta alladzi tafirruna min, kematian yang kalian lari daripadanya, dia akan menjumpai kalian. Dan di hari kiamat bagaimana? Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam al-ghaib asy-syahadah, yaitu hari kiamat. Ketika di hari kiamat ini bagaimana, apa yang terjadi? Allah akan beritahukan tentang apa yang pernah kalian lakukan ketika kalian hidup di atas dunia. Ini keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang sangat cinta kepada dunia. Kemudian yang menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Tidak akan pernah mereka melihat, tidak akan pernah mereka mau bima qaddamat aydihim, karena keburukan kezaliman yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Semua dunia mengutuk perbuatan orang Yahudi sana. Apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka? Bayi-bayi, rumah sakit, tempat-tempat sakit dihancurkan, orang yang punya tanah diserobot tanahnya. Itu merupakan keburukan seakan-akan tidak ada peraturan. Ibarat hukum riba, yang kuat dia yang menang. Tidak ada nilai, tidak ada harga orang-orang selain daripada mereka. Semuanya dilakukan. Ini Masya Allah, itulah perbuatan buruk. Dan Allah sudah wallahu aliyyun bil zalimin. Allah sangat kenal, mengetahui dengan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan kira orang zalim di atas dunia ini itu selamat. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai daripada orang-orang yang berbuat zalim. Allah tak lalai daripada orang yang berbuat zalim. Allah tahan, Allah tunda, Allah betul-betul kasih mereka kesempatan sebesar untuk mereka berbuat supaya apa? Nanti di akhirat mereka betul-betul layak untuk mendapatkan azab syar'i daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ada orang yang lagi membuli anak kita, dia membuli anak kita, kita di belakang dia, kita lihat dia aja, tunggu, awas, 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 awas. Nanti saya khususkan hari, saya habisi dia, misalnya. Itu biasa kalau sudah betul-betul dibahas. Kita khususkan hari khusus untuk betul-betul membalas keburukan yang pernah dilakukan terhadap kita. Maka hari khusus tersebut Allah khususkan dengan nama Yaumul Jaza, hari pembalasan, dan dibalas betul-betul orang-orang yang berbuat zalim. Orang berbuat zalim ini Masya Allah berat betul, berat betul. Orang paling susah di akhirat nanti siapa? Orang yang berbuat zalim. Ittaqu dzulma, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan hati-hati dengan kezaliman. Kenapa? Fa innahu dzulma yaumil qiyamah. Hari kiamat orang yang berbuat zalim betul-betul gelap. Tidak tahu arah kemana. Mau pergi ke sini ketemu sama orang yang dizalimi. Mau pergi ke sana ketemu lagi sama orang tersebut. Mau pergi ke sini ketemu lagi. Kebingungan, tidak tahu arah. Ini orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim semua aspeknya. Lisan bisa berbuat zalim, mata kita bisa berbuat zalim, telinga kita bisa berbuat zalim,
kemaluan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita bisa berbuat zalim, maka tidak ada satupun aspek, tidak ada satupun perubahan kecuali perbuatan zalim punya potensi. Maka hati-hati dengan perbuatan zalim. Maka kenapa nanti di hari kiamat kita lari daripada istri lari daripada suami, anak lari daripada orang tuanya, tidak berani dekat-dekat. Kenapa? Karena rupanya orang yang paling banyak kita berbuat zalim kepadanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita, karena kita banyak interaksi dengan dia, maka itulah punya potensi besar kita berbuat zalim kepada mereka. Maka yang rahmati Allah, hati-hati dengan kezaliman. Gara-gara zalim dia kepada kita, keadaan kita hancur, pekerjaan kita habis, keluarga kita rusak, kawan-kawan kita menjauh, gara-gara perbuatan zalim dia kepada kita. Kira-kira di mana ini? Di dunia kita balas tidak bisa kita balas, maka di akhirat tempat pembalasan. Tapi kalau kita yang dizalimi bagaimana? Dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk memaafkan. Ustaz, gimana saya maafin dia? Ini dunia saya hancur gara-gara dia. Masa saya maafkan begitu saja kepada dia? Dia maafkan Allah. Orang yang memberikan maaf kepada orang lain, pahalanya besar betul. Allah menjanjikan orang-orang yang mau memaafkan orang lain, dijanjikan oleh Allah, dia pasti ridho dengan apa yang Allah persiapkan kepada dirinya. Pasti ridho, kan tidak ridho. Kira-kira apa pemberian daripada Allah sehingga membuat dia betul-betul pasti ridho? Kalau dia tak memaafkan kesalahan orang lain, akan membuat dia menyesali akhirat karena tahu ganjarannya betul besar. Ini menyesal orang yang tak memaafkan orang lain. Kalau tak memaafkan orang lain, silahkan. Tapi ingat kemahduran Allah, Allah berjanji akan membuat ridho orang-orang yang terzalimi, tapi mau memaafkan kesalahan orang-orang yang menzaliminya. Jadi kalau kita yang terzalimi, minimal bahkan di akhir zaman ini bagaimana kata Rasulullah? Setelah mendapati asawah kata Rasulullah, setelah meninggal saya, kalian akan mendapati asawah. Asawahnya apa? Hak dan kewajiban tak seimbang. Kita sudah tunaikan kewajiban, hak kita tak dikasih. Atau kewajiban kita semestinya itu bukan kita lakukan, dibebankan kepada kita. Tapi kita tak pernah diberikan reward. Ini enggak seimbang. Asawah, yaitu enggak adil. Wa umur itu punah. Dan nanti di akhir zaman, seperti kalau Rasulullah, akan kalian dapati hal-hal yang kalian ingkari. Melihat ini, kok kayak gini ya anak-anak sekarang. Melihat ini, kok kayak gini ya pedagang sekarang. Melihat ini, semua kita ingkari. Kemudian apa kata sahabat Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan ketika hal itu terjadi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawab, tu'adun al-haqqal ladzi 'alaikum. Yang pertama, tunaikan kewajiban kalian. Itu paling penting. Hak kalian bagaimana? Wa tas'aluna Allaha al-haqqal ladzi lahu. Dan kalian minta kepada Allah agar Allah menunaikan hak kalian. Kalau kalian minta kepada orang tersebut, tidak akan dikasih. Bisa-bisanya kalian melayang gara-gara meminta hak. Terjadi mudarat yang lebih besar gara-gara kita meminta hak kepada orang tersebut. Tapi bagaimana? Minta sama Allah agar hak kalian diberikan. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Allah betul-betul mengenal mengetahui orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah sebutkan keadaan mereka, kenapa mereka tidak mau untuk berharap kematian. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Mereka betul-betul tamak untuk hidup. Cinta dunia ini adalah punca daripada segala keburukan. Kalau sudah cinta kepada dunia, sudah keluarga tak ada harga. Kemudian semuanya tak ada harga. Kenapa? Cinta kita terhadap dunia. Makanya para nabi, orang-orang soleh diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mereka cintai. Yang paling banyak ujiannya daripada yang dicintainya yang kita sering dengarkan, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika pertama kali lahir anaknya, cinta betul kepada anaknya. Apa yang disuruh? Pertama cinta kepada keluarganya, jaga betul keluarganya.
Allah uji tinggalkan keluarga kamu di lembah hitam. Satukan. Lebih pilih mana perintah Allah atau keluarga? Nabi Ibrahim pilih perintah Allah. Makanya ketika dibawa anak sama istrinya ke padang tandus, tidak ada satu tumbuhan yang hidup. Ditanya sama istrinya, aina tadhhab ya Ibrahim? Atatrukunna bihadzal wad? Kemana kamu pergi wahai Ibrahim? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah ini yang tak ada satupun manusia, bahkan tumbuhan pun tidak hidup? Diulang lagi pertanyaan oleh istrinya, kemana kamu pergi wahai Ibrahim? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini di lembah ini? 3 kali ditanya, tak jawab oleh Ibrahim. Diubah pertanyaan oleh istrinya. Apa yang pertanyaan istrinya? Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini? Baru Nabi Ibrahim jawab, ya Allah yang memerintahkan saya. Apa jawaban istrinya? Idza tayyibuna. Kalau Allah perintahkan kamu, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kamu. Cinta kepada keluarga diuji dengan keluarga. Anak yang sudah besar, kita sayang betul pada anak. Sudah usia bisa bantu kita kemana-mana, kita bawa. Cinta betul kita pada anak tersebut. Allah uji dengan anaknya, disuruh sembelih. Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim? Anaknya kuat. Bahkan ketika Nabi Ibrahim ragu-ragu untuk menyembelih anaknya yang kuatkan Nabi Ibrahim. Apa kata anaknya kepada Nabi Ibrahim? Kata anaknya, asrik marasikin kai ahwan lil mauti alaih. Wahai ayahku, nanti kalau mau sembelih cepat-cepat tajamkan pisau, cepat-cepat supaya saya tidak terasa sakit. Anaknya bilang. Kemudian yang kedua, disuruh ikat dengan kuat. Kailangan tarik supaya saya tidak meronta-ronta, sehingga nanti kalau kau lihat saya meronta-ronta, kamu sedih tidak jadi disembelih. Kemudian yang ketiga, disuruh sisihkan dengan baju supaya nanti ketika disembelih darah saya tidak kena kayu. Nanti kalau kena baju dilihat sama Umi sedih. Kemudian yang terakhir, nanti kalau jumpa sama Umi, salamkan daripada saya salam kepada Teriak Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nikmal au anta ya bunayya ala amrillah. Sesungguhnya sebaik-baik penolong terhadap perintah Allah adalah engkau wahai anak-anakku, kata Nabi Ibrahim. Jadi ketika yang dicintai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta harta diambil harta kita sama Allah. Bisa enggak kita bersabar? Kita cinta kesehatan diambil kesehatan kita sama Allah. Bisa enggak kita bersabar? Maka setiap daripada kita ada ujiannya masing-masing. Maka yang paling berat ketika hidup di dunia ini adalah cinta yang berat. Cinta yang berat kepada perkara dunia, kepada kehidupan, itu yang membuat kita betul-betul sakit. Makanya sakaratul maut paling sakit itu pada siapa? Orang yang cintanya kepada dunia berat. Itu paling berat sakaratul maut. Ibarat anak sayang betul sama mama dipisahkan, itu berat betul, lengket betul, dipisahkan sakit betul. Kalau udah dunia, begitu juga dengan diri kita. Kalau cinta betul kepada dunia ditarik, itu berat betul. Makanya jemaah rahmatullah Allah, ingat kampung kita adalah akhirat. Jadi orang-orang yang ingin sampai 1000 tahun, tapi apa kata Allah? Mau hidup 1000 tahun tidak menyingkirkan mereka daripada alam neraka. 1000 tahun hidup, silahkan 1000 tahun, tapi kekalnya di dalam neraka. 1000 tahun hidup, apakah betul-betul bisa lepas daripada alam neraka? Tidak bisa. Di sini Allah sebutkan Allahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat atas apa yang mereka lakukan. Baik, terima kasih. Allah kita ambil dalilnya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah. Sama-sama. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah. Ya. Khalisatan min dunin nas. Sama-sama. Khalisatan min dunin nas. Ini kita potong-potong supaya lebih mudah. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sama-sama. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kemudian ayat selanjutnya, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Sama-sama. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Masyaallah. Ingat walaynya, kalau di mushaf Indonesia itu ada dikasih tasydid di sini. Walai. Nah, ini hati-hati, jangan sampai ketika kita membacanya kita tasydidkan. Mana tasydidkan bagaimana kita baca? Walai yataman. Tapi di sini digunakan. Jadi dimasukkan ke dalam huruf ya, tapi dibacanya dengan gunnah. Ya, dibacanya dengan gunnah. Sekali lagi, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Sama-sama. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Wallahu alimun bil zalimin. Wallahu alimun bil zalimin. Sama-sama. Wallahu alimun bil zalimin. Perhatikan di sini, kalau di mushaf Madinah Allahnya nggak ditulis panjang ini, dia fathah. Maklum memang seperti ini riwayat dalam penulisan mushafnya. Kemudian yang kedua, di lo itu mengalir suaranya, jangan tertahan, jangan dibaca bil zalimin, bil enggak, bil lidahnya di mana? Ini lidah sama seperti za. Al-zakirin, Allah. Oh, sama juga lidahnya. Al-zalimin, lidahnya kena gigi seri atas. Ya, jangan di lidahnya nggak nampak tertutup di dalam, tapi suaranya dilemahkan. Al-zalimin, itu lidahnya kenapa? Ini kena lidah dengan gigi. Nampak, ya. Ini huruf dha. Ya. Kemudian ayat terakhir, wa la tajidanna
jadi ha. Jadi jangan kita baca ala hayat, tapi hayah ha. Jadi ha seakan-akan nggak ada titiknya, ya. Ahroso, jangan rasan nasi, rasan enggak, ro dibaca tebal, sod juga dibaca tebal, ya. Sekali lagi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Sama-sama. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku. Sama-sama. Wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sama-sama. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Diperhatikan ha dengan ha. Jadi harus beda. Jangan yawaddu ahaduhum, tapi ahaduhum, ya. Ha dan ha. Selanjutnya wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ambar. Sama-sama. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ambar. Nah, diperhatikan muzah ha zihihi. Nah, ini bimuzahzihihi, bimuzahzihihi, ya. Ada ha dan ha. Sekali lagi, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ambar. Sama-sama. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ambar. Nikmal dibaca tebal. Terakhir, wallahu basirum bima ya'malun. Sama-sama. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Sama-sama. Wallahu basirun bima ya'malun. Ya, di sini yang pertama perhatikan jangan wallah, bukan wallah, tapi wallah. Jangan wo, tapi wa. Ya, wa bukan huruf istilah. Jadi baca wallah, jangan wallah, jangan wo. Kemudian yang kedua, si dibaca tebal. Jangan dibaca basyirun, tapi basi. Biasanya gara-gara ada huruf sad di depan, ba-nya jadi tebal. Basirun, bo enggak, ba. Dia tetap ba seperti biasa. Si yang dibaca tebal. Basirun bima ya'malun. Ya'malun jangan masuk yuk, jangan ya.
ya, 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 kemudian masuk i, dia akan masuk ke dalam, ya. Baik, ini 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. الآخرة